Allah Subhanahu wa taala merahsiakan 6 perkara di dalam 6 hal. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan ridha-Nya di balik ketaatan seseorang hamba. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, dalam setiap amalan taat, Allah Subhanahu wa taala suka. Tapi kita tidak tahu di dalam banyak-banyak amalan saleh di mana yang terletak ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk bersungguh-sungguh melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi di balik ketaatan seseorang hamba yang tampaknya sederhana, ternyata disitulah terdapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan murka-Nya terhadap hambanya yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hambanya tidak akan menyepelekan segala bentuk maksiat walaupun tampaknya sederhana, sebab boleh jadi di balik kemaksiatan yang tampaknya kecil, ternyata disitulah terdapat murka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan suci Ramadan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan wali-walinya terhadap hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya tidak merendahkan derajat orang lain. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hamba yang lain dan tidak meremehkannya. Sebab boleh jadi orang yang kita remehkan atau kita rendahkan itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan datangnya kematian di balik umur hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah hal yang pasti kita hadapi. Kematian pasti datang kapan saja. Oleh kerana itu, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa siap dan mempersiapkan diri. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan datangnya waktu solat wusta di dalam solat 5 waktu. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan salat sehari semalam 5 waktu. Maksud salat wusta adalah salat yang paling baik, paling utama dan paling besar pahalanya. Dan salat itu berada di salat 5 waktu lainnya. Dan ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat asar, dan ada pula yang mengatakannya berbeda. Namun Syekh Nawawi mengatakan salat itu dirahasiakan di antara ke-5 waktu salat itu. Tujuannya agar manusia
senantiasa menjaga kelima-limanya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, yaitu peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat usta, berdirilah untuk salat dengan khusyuk.